Di pegunungan Musandam, 2 jam berkendara dari Dubai, hiduplah suku penyendiri yang secara budaya tidak berhubungan dengan suku lain di Jazirah Arab. Mereka adalah Sihwa, alias orang-orang bukit. Menurut Paulo Costa, mantan kepala Departemen Keberbakalaan Oman, Sihwa adalah sebuah misteri. Secara etnis kami tidak tahu siapa mereka. Ada spekulasi bahwa mereka adalah penduduk asli Arab yang terdesak ke pegunungan oleh invasi Muslim dan Portugis secara berturut-turut. Namun secara riwayat, Musandam selalu terlalu kasar untuk mudah diserang dan orang-orangnya memiliki reputasi permusuhan terhadap pengunjung. Akibatnya sebagian besar penduduknya terisolasi dari bagian selatan Arabia lainnya. Selama Perang Dunia Kedua misalnya, ketika seorang pengebom hilang di wilayah itu, pergi ke Musandam untuk mencarinya dianggap terlalu berbahaya. Hari ini orang-orang Sihwa tidak lagi membunuh pengunjung, tetapi mereka juga tidak menyambut pengunjung. Bahkan masuk ke daerah itu sulit sampai baru-baru ini, karena sebelum tahun 1970-an tidak ada jalan ke pedalaman. Banyak daerah suku Sihwa dibatasi oleh tebing-tebing curam, yang membuat orang-orang Sihwa membangun beberapa tangga tebing yang luar biasa untuk mencapai desa mereka. Banyak tangga itu hanya selebar 1 kaki dengan sudut 45 hingga 60 derajat di atas permukaan tebing yang hampir vertikal. Kondisi tangga tebing ini dijelaskan oleh sebuah buku panduan sebagai pendakian 8 hingga 12 jam yang sangat-sangat serius yang tidak boleh dilakukan oleh pemula. Suku Sihwa secara budaya dan bahasa berbeda dari tetangga Arab mereka di Uni Emirat Arab dan Oman. Tidak seperti suku Badui yang berasal dari kebanyakan orang Arab di Uni Emirat Arab, suku Sihwa bukanlah pengembara nomaden di gurun, melainkan petani. Di ketinggian benteng gunung mereka telah menciptakan struktur pertanian yang mengesankan dari bidang bertingkat tinggi yang mengikuti kontur tanah. Mereka juga membuat sistem pengumpulan dan penyimpanan air yang canggih dengan parit-parit. Dari ladang yang dijaga ketat ini, mereka memanen 2 hasil panen setahun. Tetapi mereka juga melengkapinya dengan memancing di bulan-bulan musim panas. Migrasi tahunan dari gunung ke pantai ini menghasilkan fitur lain yang membedakan suku Sihwa dari suku lain. Suku Sihwa memiliki 2 wilayah kesukuan dan 2 rumah. Pertama, desa pegunungan mereka dengan rumah batu berlantai 1 yang dikenal sebagai rumah gua. Kedua, desa nelayan mereka, yakni struktur kurang permanen yang dibangun dari karang dan daun palem atau aris. Secara linguistik sering dikatakan bahwa suku Sihwa berbicara dalam bahasa yang tidak berhubungan dengan bahasa lain. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Meskipun bahasa mereka sering tidak dapat dipahami oleh orang Arab Teluk Pesisir lainnya, bahasa itu sebenarnya adalah dialek bahasa Arab yang berkembang dengan caranya sendiri melalui isolasi selama ratusan tahun. Tidak seperti orang Arab Teluk lainnya yang pakai tutup kepala putih, suku Sihwa justru cenderung pakai tutup kepala berwarna. Ciri khas lainnya, orang Sihwa memiliki kapak bergagang panjang yang mereka sebut jers. Alat ini kerap dibandingkan dengan kapak zaman batu dan menimbulkan spekulasi bahwa orang Sihwa mungkin semacam orang prasejarah. Jadi, dari mana orang-orang yang relatif terisolasi dan berbeda ini berasal? Tradisi mereka sendiri mengatakan bahwa orang Sihwa datang ke Arabia dalam gelombang besar imigrasi yang membawa sekelompok suku Arab di bawah Malik bin Fam dari Yaman ke Arabia Tenggara pada abad ke-2 Masehi. Namun, tidak ada bukti kuat soal klaim tradisi itu. Misalnya, nama keluarga Yaman mereka. Penemuan arkeologi justru menunjukkan bahwa beberapa gelombang pertama orang yang datang keluar dari Afrika memasuki Musandam melalui Yaman dan Oman. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya kapak batu tidak jauh dari Jebel Faya. Jadi, apakah suku Sihwa adalah keturunan dari orang-orang Afrika itu? Misteri ini belum benar-benar bisa terjawab sampai adanya studi genetik terhadap mereka.